أما بعد طيب أيها الإخوة والأخوات رحمني الله وإياكم أجمعين. مرحبا بكم في هذا البرنامج دورة النحو والصرف للمبتدئين والمبتدئات. نسأل الله أن يجعل هذا البرنامج مجلس علم نافع مبارك إن شاء الله تعالى. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa memulai apalagi pembelajaran kita dalam program kelas Nahwu Sharaf dasar ya, khusus untuk pemula. Nah, أيها الإخوة والأخوات رحمني الله وإياكم. قبل أن نواصل مادتنا اليوم أنا أريد أن أسألكم أولا. نعم، السؤال الأول: هل أنتم أو أنتن مستعدون أو مستعدات لمتابعة هذا البرنامج إلى النهاية؟ هل فهمتم هذا السؤال؟ هل فهمتم هذا السؤال؟ من يفهم؟ Baik. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, Ana ingin bertanya ya pada antunna atau kepada peserta yang hadir, yakni hal antum musta'idduna atau antum musta'iddat, apakah antunna siap apalagi limutaba'ati hadzal barnamaj ila nihayah, mengikuti program ini hingga akhir. Naam. Insyaallah ta'ala. Naam. طيب، السؤال الثاني: لماذا نتعلم اللغة العربية؟ لماذا نتعلم اللغة العربية؟ Kenapa kita belajar bahasa Arab? Man yuridu an yujib? La ba'sa bil lughatil Indonesiah. Naam. Tafadhal. Untuk memudahkan kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Nah, mumtaz. Kita sambut dulu yang baru bergabung. Al-akhar, yang lain mungkin ada pendapat yang lain. Hal hunaka fikratun ukhra atau ru'yatun ukhra? طيب، نتعلم اللغة العربية. لماذا نتعلم اللغة العربية؟ لأنها لغة القرآن ولغة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن يعمل بهما.
lakin la yumkinu an na'mala bihima illa bimadha? Illa bimadha ya ikhwan? Illa bima'rifati al-lughatil arabiyyah khususan fi an-nahwi was-sarf. Khususan fi an-nahwi was-sarf. Naam. Jadi kenapa kita belajar bahasa Arab? Ya, untuk apalagi agar kita sebab Al-Qur'an, bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an. Naam, hiya lughatul Qur'an wa lughatu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an, bahasa sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alladzi amarna an na'mala bihima, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beramal dengan keduanya. Ya, menjadikan dia keduanya sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Lakin la yumkin an na'mala bihima, akan tapi tidak mungkin kita bisa mengamalkan keduanya illa bima'rifati al-lughatil arabiyyah, kecuali dengan mengetahui bahasa Arab, khususan fin nahwi was-sarfi. Ya, khususnya dalam pembahasan ilmu nahwu dan saraf. Nam, hadha huwa as-su'al ats-tsani. As-su'al as-salis. Nam, atau as-su'alun akhir. طيب ماذا تريدون أن تحصلوا بعد عليه هذا البرنامج؟ نعم. Apa yang antum inginkan setelah, apalagi apa yang antum ingin dapatkan setelah antum belajar di dalam pada program ini? Mada turiduna atau mada turidna? Hal turiduna an takunu muallimi al-lughati al-arabiyyah atau turiduna al-akhar? ماذا تريدون أو ماذا تريدنا أن تحصلوا عليه بعد هذا البرنامج؟ هل أنتم تريدون أن تكونوا معلما أو معلم اللغة العربية مثلا؟ أنتم ماذا تعلمون اللغة العربية للأطفال أو الآخر أو مثلا تريدون أن تفهم ماذا كتب العلماء؟ نعم، هذا هو السؤال الثالث. Ini ya, jadi kalau kita apalagi pertanyaan pertama tadi, apa pertanyaan pertama tadi? Yakni, siapa masih ingat? Dan apa pertanyaan yang kedua? Bahasa labas, tujibuna bil lughatil Indonesia labas. Nah. Ya. Jadi kalau kita tahu kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Nah, apa yang kita inginkan dari bahasa Arab, itulah yang akan membantu kita untuk istiqomah di dalam belajar.
istiqamah dalam belajar. Nas'alullah yarzuqana mada al-hirsa wal istiqamah wal istimrar fi talabil ilm. Kita mohon kepada Allah agar memberikan kepada kita mada kesungguhan, semangat, ya, semangat dan keistiqomahan serta istimrar ala talabil ilmi atau fi talabil ilmi, yaitu terus menerus dalam menuntut ilmu. Nah, baik, ini ya wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga antum bisa istiqamah ya. Ada kemarin yang bertanya, Ustaz, berapa bulan kira-kira baru selesai program ini? Nah, anak jawab, salah jawab ya kemarin, minimal 3, apalagi 3 atau 4 bulan. Karena namun bisa sampai 4 ya, karena kita dalam satu pelajaran, satu maddah materi nahwu itu adalah satu kali dalam sepekan. Ya kan, dua hari kita belajar, tapi dalam 2 hari itu, dalam 1 hari satu beda materi. Hari ini termasuk hari ini, hari Sabtu kita belajar sharaf. Hari kedua kita belajar nahwu. Ya sekitar 4 bulanan, ya 4 bulan 5 bulan atau bisa kurang dari itu atau lebih dari itu. Ya, semoga kita dimudahkan. Kemudian juga ana singgung sedikit terkait masalah kenapa anak persyaratkan impak belajarnya di awal ya. Banyak ya, ada ini sebagai bentuk kesungguhan kita di dalam belajar. Ya, dalam belajar. Bukan dalam rangka untuk membayar ilmu, ya, bukan. Sebagai bentuk kesungguhan kita, karena terkadang sebagaimana pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, apalagi baru pertemuan 1 sudah hilang, ya, bahkan belum mulai sudah hilang. Nah, ini yang kita tidak inginkan dan tidak kita inginkan. Nah, makanya ada beberapa yang sudah mengisi formulir, ada yang mengisi tidak diisi semua, yang tidak jelas apa tujuannya. Hanya sekedar ya wallahu a'lam, mungkin sebuah kelalaian, kita berhusnuzon, mungkin dia lalai. Nah, sehingga tidak bisa terluput di dalam mengisi, apalagi dalam melengkapi formulirnya. Nah, jadi ini ya, jadi kemudian kitab yang kita gunakan ya sebagaimana yang telah bagikan di grup. Ya, di grup As-Sarfu lil Mubtadi'in, ya, bagian yang pertama. Ya, karena pembahasan ini berlanjut ya. Jadi untuk ini kita gunakan yang dasar, setelah itu nanti apalagi kitab, kita gunakan kitab At-Tuhfatul Wasabiyah. Ya. Dia lebih luas pembahasannya. Kemudian setelah dipasangkan dengan kitab sorotnya, kitab Mutammimah As-Sarfi, Mutammimatus Sarfi lil Mubtadi'in, lanjutan dari kitab As-Sarfu lil Mubtadi'in, yaitu mutammimahnya, penyempurnanya, ya, penyempurna. Kemudian setelah itu kita ke apalagi Mutammimah Ajrumiyah, ya, Mutammimah Ajrumiyah. Nanti kita gunakan kitab sorofnya, kita gunakan Al-Amsilah At-Tasrifiyah, dan itu sudah nggak asing, ya, nggak asing. Nah, yang banyak orang menggunakan kitab ini, kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah ini banyak orang gunakan sebagai kitab
pemula. Sebenarnya ini kurang tepat. Ya, tidak tepat karena di sana banyak wazan yang sudah apalagi mengalami proses ya dari asalnya. Nah, sehingga kalau kita mau hanya sekedar hafal wazan-wazan yang ada di situ di kitab itu sekedar hafal, maka tentu sulit kita terapkan. Nah, sulit kita terapkan pada mauzun-mauzun yang lain. Kemudian setelah itu baru kita naik ke qatrun nada. Nah, qatrun nada dipasangkan dengan kitab sharh terakhir, yakni kitab Fathul Wadud Al-Latif. Fathul Wadud Al-Latif. Di sana di kitab ini membahas seluruh permasalahan dalam permasalahan ilmu sharaf. Sharaf. Ya walaupun ya tidak seluruh secara mutlak ya, karena masih nanti ada di atasnya. Tapi kalau ini Lafif Fathul Wadud ini selesai, maka kita sudah insya Allah pemahaman kita terhadap sharaf itu sudah kuat. Kuat. Kemudian setelah itu alfiyah dan seterusnya. Nah, tentunya untuk sampai ke tahap ini ya ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, butuh kesabaran ya, butuh kesabaran ya. Kita bisa belajar, bisa berbahasa Arab, bisa membaca kitab gundul misalkan, itu sebuah nikmat besar ya, sebuah nikmat besar. Dan tentu nikmat yang besar itu tidak mungkin bisa diraih hanya dengan santai ya, dengan santai. Nah, sebagaimana perkataan yang masyhur dari seorang ulama yang bernama Ibnu Sirin rahimahullahu taala, beliau mengatakan la yunalul ilm bi rahatil jism. Ilmu itu tidak akan didapat dengan badan yang santai. Nah, badan yang santai, yang berleha-leha. Nah, ya biasa banyak kita dapatkan pelajaran-pelajaran kelas-kelas bahasa Arab dengan bahasa ya, belajar bahasa Arab sambil tidur ya, sambil baring, saking mudahnya ya, padahal tidak ada kita dapati dari ulama-ulama terdahulu kita belajar seperti itu ya, belajar seperti itu. Nah, ini ya, jadi 2 kitab yang akan kita gunakan dalam program ini, dan ana harapkan kepada antum-antuna agar pembelajaran kita maksimal agar semua memiliki kitabnya dalam bentuk fisik ya, memiliki kitabnya dalam bentuk fisik ya, di print atau dicetak ya. Dan saya kira biaya cetaknya itu enggak begitu mahal karena tipis ya, sebagaimana ahuna siapa tadi di guru yang di share tadi itu hanya 35 ya kalau tidak salah tadi. Nah, 35.000 rupiah untuk dua kitab. Dua kitab. Baik. Nabda'u, kita mulai pelajaran kita. Mulai dari kitab dari sharaf dulu ya, dari As-Sarful lil Mubtadi'in. Nah, kita pilih kitab ini karena ini termasuk kitab yang mudah ya, mudah, sangat pemula. Ya tentunya setiap kitab itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Bagaimanapun penulisnya, pengarangnya menulis untuk tujuannya agar mempermudah orang yang belajar, namun pasti kita akan mendapati kesulitan. Tetap ada kesulitannya ya, tetap ada kesulitan. Karena memang begitulah belajar, sifatnya belajar harus ada tantangan. Ya, harus kita lewati kesulitan-kesulitan. Tidak ada metode yang bisa menghilangkan kesulitan dalam belajar, tidak ada. Ya, tidak ada. Kitab apapun itu, tidak ada, pasti ada kesulitan. Nah, pasti ada kesulitannya. Tentunya kesulitan itu ya berbeda-beda ya, berbeda-beda dalam setiap orang.
Nah, nantinya ya Ikhwah, mungkin untuk hari ini Ana berbagi layar ya, apa namanya ya, ya berbagi layar supaya antum bisa juga lihat apalagi kitab di layar, ya, PDF-nya di layar HP antum atau di laptop antum, antumna. Namun karena ini kita gunakan Microsoft Teams ya, dan ini gratisannya ada 1 jam ya, 1 jam. Dan kita gunakan rekam layar. Kalau yang lainnya seperti Google Meet atau Zoom itu apalagi ketika kita rekam layar, ya, kita rekam pembelajarannya, terekam, tersimpan tapi tidak keluar suara, tidak keluar suara. Nah, kalau ini keluar suara, hanya saja kalau kita berbagi layar nanti tidak muncul, nanti dia tidak muncul, tidak muncul, hanya suara yang keluar. Nah, sehingga masih bisa apalagi masih bisa dimurojaah. Tapi anak kedepannya, misalnya besok dan seterusnya atau lusa, antum langsung lihat di PDF-nya. Sehingga saya tidak berbagi layar, ya, tidak berbagi layar. Tujuannya apa? Supaya nanti dia bisa terekam, ya, bisa terekam. Sehingga ketika di murojaah itu kan lebih beda ya, beda kita rasakan murojaah dari audio saja dengan murojaah di video, ya, murojaah di video. Nah, itu ya. Jadi untuk hari ini tidak apa-apa. Pertama, sebagai bentuk keseriusan juga ya, bentuk keseriusan. Kalau kita hanya mengandalkan PDF, ya mungkin ada kosakata yang kita mau tulis artinya, ya itu sulit ya, tidak bisa ditulis karena memang di PDF, di HP. Begitu juga ketika kita nanti belajar, misalnya ketika sudah jauh pembahasan, ya harus kita scroll dulu, ya kita cari dulu, lama kita geser-geser dulu untuk mendapatkan halaman yang kita inginkan. Nah, tapi kalau dengan buku mudah, langsung, misalnya apalagi dikasih pembatas tanda baca, langsung dibuka di halaman yang kita maksudkan. Nah, itu juga sebagai bentuk keseriusan kita dalam belajar. Jadi di harapan ana, antum bisa cetak ya, dicetak. Nah, dicetak kitabnya atau PDF-nya, nah, dicetak. Nah, mungkin demikian. Ada pertanyaan? Hal indakum su'al qabla an nabda'a darsana? Ada pertanyaan sebelum kita mulai pembelajaran kita? Ini nanti banyak contoh-contoh apa tamrin atau bagaimana nantinya? Iya, ya kan ada juga tamrin di kitab, ada tamrin kalau di kitab itu nanti ada tamrin. Di sini kita diperintahkan untuk mentasrif. Jadi harapan anak nanti ketika di pelajaran sorab ini, ya di pelajaran sorab itu anak berharap antum aktif ya, karena nanti ketika kita tasrif misalnya fa'alu, antum harus ikut. Ya, tasrif itu harus begitu. Kita harus, jadi tidak boleh diam. Ya, tidak boleh diam. Jadi ada biasa ya belajar bahasa Arab. Kita biasa ada mengatakan sebaiknya belajar bahasa Arab itu bukan dari kaidah, bukan dari nahwu sharaf. Seharusnya dari apa? Percakapan. Ya, ada yang mengatakan sebenarnya bebas ya, bisa dua-duanya. Ya bisa, mau mulai dari nahwu sharaf atau mau dari muhadasah. Tentu dari dasar. Kalau nahwu sharaf ya tentu harus dari nahwu sharaf dasar. Jangan langsung qatrun nada misalkan. Ya, sebelum dasar, sementara dasar belum kuat. Jadi boleh dua-duanya. Saya punya teman ya, dia sekarang seorang pengajar juga. Dia berbahasa Arab pintar, bisa berbahasa Arab, pasti berbahasa Arab bukan dari percakapan, dari kaidah. Intinya boleh dari mana saja sebenarnya kita boleh memulai. Mau memulai dari percakapan boleh, mau memulai dari kaidah juga boleh. Intinya
dipraktekkan, diterapkan. Kalaupun misalnya kita belajar dari muhadasah, ya misalnya sebagaimana anggapan sebagian orang bahwa sebaiknya itu mulai dari muhadasah dulu. Misalnya kita mulai dari pilihlah, anggaplah kita memakai kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik yang jumlahnya 8 jilid. Sampai selesai 8 jilid tapi kita enggak praktek, enggak terapkan, ya enggak bisa juga ngomong. Ya, enggak bisa juga ngomong. Ya, hanya sekedar dibaca, dipraktekkan pada saat belajar, setelah itu tinggalkan, langsung lanjut ke materi setelahnya. Maka hasilnya nanti dari 8 jilid itu, 8 kitab, ya kan ada 4 kitab dalam 4 jilid ya, dalam 1 jilid kan ada 2 kitab, ada 8 kitab. Hasilnya nanti juga ya tetap seperti itu juga, ya apalagi enggak mampu ngomong. Begitu juga dengan kaidah bahasa Arab, nahwu sharaf. Ya, kita harus banyak latihan. Dari kaidah ini juga kita bisa belajar percakapan. Nah, percakapan. Banyak orang yang apalagi bisa bercakap bahasa Arab bukan dimulai dari muhadasah, langsung dengan kaidah. Dari kaidah itu diterapkan. Jadi tamrin, ada tamrin ya. Jadi tamrin nanti ada nanti kita buatkan tamrin juga tambahan ya, latihan tambahan. Yang penting siap kerjakan. Iya, siap mengerjakan. Begitu juga nanti di nahwunya ya, kita ada tamrin ya, ada tamrin latihan. Soal nahar. Mungkin ini ya, saya kira jelas. Nah, kita silakan sekarang Ana berbagi layar dulu. Nah, untuk hari ini ya, jadi besok atau lusa Kak, mungkin besok ya mungkin enggak apa-apa, masih tetap seperti ini. Tapi lusa pertemuan berikutnya ya mungkin langsung dari kitab antum. Jadi nanti dia terekam langsung dengan apalagi kitabnya di sini, di layarnya terekam. Jadi ketika ada di antara antuna yang tertinggal tidak berhalangan mengikuti pelajaran, bisa merujuk dari videonya. Ya, kelihatan gambarnya, bukan hanya audio, ya, bukan hanya audio. Nah, tapi ini keluar dia. Sudah kelihatan ya, Iwa? Belum sih. Belum ya? Kelihatan. Belum kelihatan kitabnya ya? Belum Ustaz. Oh, Ana ulangi. Mungkin ada kesalahan. Kalau sekarang? Sudah Ustaz. Iya, baru kelihatan. Baik. Nampak. Nah. Kita mulai ya di ya, kita lewati muqaddimah ya, untuk mempersingkat apalagi pembelajaran, singkat waktu. Kita langsung ke nabda'u mubasharatan fi safhati mada fi safhati sadisah. Dan kita langsung ke halaman ke-6 ya. 6.
Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau memulai materinya, penulis memulai materi beliau dengan basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya para ulama kita memulai kitab mereka dengan basmalah, memulai pembahasan mereka dengan basmalah. Itu ada tujuannya, ya. Di antaranya adalah iktidaan bil kitab, ya, dalam rangka mengikuti Al-Qur'an, ya, sebagaimana Al-Qur'an dimulai setiap surahnya dengan basmalah, kecuali surah apalagi surah Al-Bara'ah, nah, atau At-Taubah. Kemudian di antara tujuan yang lain juga dalam rangka ittiba'an bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sebagaimana beliau ketika mengirimkan surat-surat kepada raja-raja kala itu dalam rangka mendakwahi mereka, beliau memulai surat-surat beliau dengan basmalah. Kemudian juga disebutkan di antara tujuan para ulama terdahulu kita, para ulama kita memulai kitab mereka dengan basmalah dalam rangka isti'anah, dalam rangka memohon pertolongan, ya, dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara tujuannya adalah dalam rangka apa? At-tabarruk, ya, dalam rangka mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran, ya, kita lihat kitab-kitab ulama-ulama terdahulu kita, kitabnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkah, ya, sangat berkah. Sangat banyak bermanfaat. Bahkan banyak dipelajari dan disyarah oleh para tulab, dan para ulama, baik ketika pemiliknya masih hidup maupun ketika wafatnya. Itu menunjukkan akan apalagi keberkahan kitab mereka. Nah, ini apalagi di antara tujuan para ulama kita memulai kitab mereka dengan basmalah. Juga disebutkan dalam rangka agar terjalin mahabbah antara para tulab, ya, terjadi mahabbah, terjadi kecintaan terhadap sesama para tulab dan juga guru dengan tulabnya, muridnya. Nah, sekarang kita masuk. Kemudian beliau mengatakan muqaddimat fi ilmi sarf, ya, pendahuluan di dalam ilmu sarf. Beliau mengatakan al-muqaddimatul ula, muqaddimah yang pertama, yakni makna sarfi lughatan wa istilahan, makna sarf secara bahasa maupun secara istilah. Yang pertama adalah as-sarfu wa yuqal at-tasrif. Yang pertama, kata beliau, sarf dikatakan juga tasrif, at-tasrif. Jadi dinamakan juga at-tasrif. Jadi sarf, tasrif itu sama. Ya, sama. Maknahu fil lughah, makna sarf atau makna tasrif dalam atau secara bahasa adalah at-taghyiru wa taqlib. Nah, yaitu apa? Makna sarf secara bahasa yakni perubahan dan pemindahan. Ya, pemindahan atau pembalikan. Nah, ini secara bahasa. Jadi perubahan dan pemindahan.
Dan makna yang kedua, makna fil istilah, dan ini yang tentu ini yang diinginkan di dalam makna ini yang diinginkan di dalam pembahasan ini. Pembahasan sharaf, yaitu maknahu wa maknahu fil istilah, maknanya secara istilah, ai inda ahli ilmi sarf, yaitu makna secara istilah menurut ulama ahli sarf, yakni taghyirun fi suratil kalimah li gharadin lafziyyin atau li gharadin ma'nawiyyin. Nah, ini dia apa lagi? Makna sharaf secara atau tasrif secara istilah, yakni perubahan pada satu bentuk kata untuk tujuan lafaz atau tujuan maknanya. Nah, jadi artinya perubahan pada satu bentuk kata itu adalah karena diubah karena tujuan apa? Karena tujuan lafaznya atau tujuan maknanya. Nah, nanti kita jelaskan di contoh. Misalul gharadil lafzi, contoh perubahan pada bentuk suatu kata untuk tujuan lafaznya, yaitu madda asluhu madada. Nah, ini dia diubah madda ini dari madada menjadi madda, diubah kenapa? Karena tujuannya karena lafaznya di situ. Untuk tujuan lafaz. Nah, kita lihat di sini madda asalnya madda apa tadi? Ini tulisan kurang bagus ya. Asalnya adalah madada ya, madada. Nah, asalnya adalah madada. Nah, kita tulis di sini saja madada. Kenapa dia diubah menjadi madda? Karena di dalam bahasa Arab itu nanti akan kita pelajari di sini. Karena dalam bahasa Arab itu tidak boleh berkumpul dua huruf sejenis di dalam satu kata. Tidak boleh berkumpul dua huruf yang sejenis di dalam satu kata. Sehingga harus diidgham. Solusinya harus diidgham supaya tidak terkumpul. Jadilah dia apa? Jadilah dia madda. Jadilah dia madda. Nah, jadilah dia madda. Di asalnya madada menjadi madda. Tujuannya, alasannya tadi karena lafaznya diubah, tujuan diubah karena apa? Karena lafaznya. Lafaznya tidak boleh dalam bahasa Arab itu tidak boleh berkumpul dua huruf sejenis di dalam satu kata, sehingga harus diubah. Ya, solusinya untuk mengubahnya yaitu dengan diidgham. Ya, diidgham. Nah, kemudian misalul gharadil ma'nawi, contoh untuk tujuan makna, ya perubahan satu bentuk kata itu diubah untuk tujuan maknanya, untuk mendapatkan makna yang diinginkan. Nah, inilah yang disebut nanti dengan tasrif. Inilah yang banyak nanti dipakai, ya, diamalkan itu perubahan makna, ya, tasrif istilahinya. Dari kata, kita lihat di sini, dari kata alima menjadi ya'lamu, menjadi i'lam menjadi alimun, menjadi ma'lumun. Ini setiap perubahan ini memiliki makna-makna yang berbeda-beda. Ya, nanti sesuai makna apa yang kita inginkan, tinggal dimunculkan sesuai dengan tasrifnya.
Ini ya. Jadi ini makna sorof atau tasrif, yakni perubahan satu bentuk kata, ya, perubahan satu bentuk kata untuk tujuan lafaz dan atau tujuan maknanya. Artinya perubahan suatu bentuk itu untuk karena tujuan lafaz dan tujuan makna. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Ya, intinya tasrif itu adalah perubahan satu bentuk kata kepada bentuk yang lain, kepada bentuk yang lain. Naam. Baik, jika Anda ada, kita lanjutkan ke muqaddimatus tsaniyah. Al-muqaddimatus tsaniyah. Aqsamul kalimah salasah. Pembagian kata itu 3, ya. Jadi kata itu terbagi 3. Pembagian kata itu ada 3. Nah, dan ini tentu tidak asing lagi ya bagi yang sudah pernah belajar sharaf. Yang pertama adalah ismun, isim. Ya, ini isim. Apa itu isim? Ya, untuk sekarang cukup kita maknai isim, yakni kata apa? Kata benda. Nah, walaupun nanti ada makna yang sempurna, yang makna yang lain yang lebih lengkap. Tapi untuk pemula tidak apa-apa kata benda. Baik kata benda itu kata benda yang berakal maupun yang tidak berakal. Contohnya Muhammadun, alimun, sayyaratun. Nah, sayyaratun. Ya, Muhammad nama orang, alim orang yang berilmu, sayyarah mobil. Mobil. Nah, kemudian yang kedua fi'lun. Sama kakak bulu. Sama bulu dulu. Yang kedua adalah fi'il. Untuk sekarang yaitu kata makna fi'il adalah kata kerja. Kata kerja. Contohnya alima. Ya, alima mengetahui, qara'a membaca, darasa belajar. Kemudian yang ketiga, jenis kata yang ketiga adalah harf. Misal fi, ya, hal. Contohnya adalah fi, ya, hal. Nah, di dalam sorof itu tidak membahas secara terperinci ya pembagian kata dalam ilmu sorof itu tidak dibahas secara terperinci karena bukan tempatnya ya, dia adalah tempatnya nanti di pembahasan nahwu. Kemudian kata beliau tanbih catatan la yadkhulul harfu fi ilmi sarf. Kata beliau huruf tidak masuk di dalam pembahasan ilmu sorof. Huruf tidak masuk di dalam pembahasan ilmu sorof. Ada yang tahu ya kenapa huruf tidak masuk dia di pembahasan ilmu sorof? Ada yang tahu alasannya? Karena dia harus bergabung sama kalimat yang lain baru memberikan makna huruf. Masih mau disempurnakan? Apa kira-kira? Kenapa dia tidak masuk di dalam pembahasan ilmu sorof? Karena huruf itu dia apa? Tidak berubah. Mabni, na'am ahsantum, mabni. Sedangkan sebagaimana kita ketahui tadi dalam istilah tadi apa? Istilah sorof yakni taghyirun fi suratil kalimah. Ya, perubahan pada satu bentuk kata. Nah, sementara huruf itu mabni sehingga dia tidak masuk di pembahasan ini. Tidak masuk di pembahasan ini, yakni pembahasan sorof.
Nah, makanya beliau mengatakan apalagi beliau memberikan kita tanbih, catatan bahwasanya huruf itu tidak masuk di dalam pembahasan ilmu sharaf. Ya, alasannya itu tadi karena dia apalagi karena dia mabni, ya, mabni. Nah, kullu harfun mabniyun. Atau kullu hurufin mabniyah. Semua huruf itu mabni. طيب هذا هو درسنا في هذا اليوم. Mungkin untuk hari ini kita cukup di sini dulu ya, untuk pertemuan pertama kita. Waktu kita tinggal apa lagi berapa menit ya, sisa berapa menit. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Nah, kita lanjutkan besok pada pembahasan ilmu apalagi ilmu sharaf insyaallah.